volume interaksi untuk saling mempertunjukkan kemampuan di antara para tokoh. Tapi hampir seragam pandangan mereka. Di sana mereka bertakbir, meyakini kebesaran Allah, dan berani mengatakan melawan kekuasaan Jokowi yang mereka simpulkan sebagai satu pertunjukan kekuasaan yang sangat zalim, sangat semena-mena. Ketika para tokoh sudah berkumpul dalam jumlah yang signifikan, sudah berbicara dalam bahasa-bahasa yang operasional, people power, dan kemudian mereka dari hari ke hari membesarkan forum itu, maka sudah dapat dipastikan ujung dari gerakan konsolidasi itu akan berhasil menjatuhkan satu rezim kekuasaan, yaitu Jokowi. Itu saya percaya. Dalam isu people power ini memang hadir dari berbagai keresahan, berbagai masalah. Dia tidak bisa ditafsirkan dalam satu isu saja. Misal MK tadi kan, ini memang ada kriminalisasi kepada ulama, ada penangkapan, ada penindasan kepada hak-hak masyarakat, pembungkaman, macam-macam ini, penghinaan kepada umat Islam dan lain-lain kan. Sehingga ini semua berakumulasi. Terus bergerak ke depan, mendesak Presiden Jokowi diturunkan. Dia semacam ancaman yang nyata, yang menjadi persoalan apakah people power ini akan masuk pada ekstra parlemen tanpa jalur konstitusional, atau dia akan ketika disumbat, maka dia akan masuk ke jalur formal politik, yaitu pemilihan presiden yang sering saya sebut bahwa Pilpres 2024 ini, kalau people power belum bisa diwujudkan karena tekanan dari kekuasaan yang kuat, maka rakyat akan menggunakan hak politik mereka lewat Pilpres nanti. Mereka tidak peduli siapa yang mereka pilih, tapi mereka akan masuk ke arena Pilpres untuk menyuarakan perlawanan terhadap rezim Jokowi. Karena menurut rakyat sekarang ini, Pilpres ini hanya dibuat untuk dua pilihan, yaitu memenangkan boneka pilihan istana atau memperjuangkan lahirnya kepemimpinan yang pro perubahan. Nah, sampai ada di panggung sekarang ini kan masih boneka kan, boneka perubahan, boneka istana, Ganjar, dan secara samar-samar juga terlihat Pak Prabowo juga. Ya semoga lah tidak dibujuk sebagai boneka juga. Jadi pilihannya dua, people power ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak bisa diwujudkan karena tekanan, depresi politik, maka mungkin jalur pemilu nanti, yang namanya semi revolusi itu kan, ada pemilu yang rasa semi revolusi itu terjadi di Brasil dalam periode Lula sekarang ini, gitu Mas Lamet. Iya Bang Faisal, sebetulnya kan kalau kita melihat realitas konteksnya dalam kerangka kronologisnya itu kan justru perjalanan persiapan kontestasi politik 2024 itu sebelum sampai kepada waktunya itu muncul desakan pemakzulan dengan berbagai alasan yang tentu sudah ditakar secara konsesional, termasuk juga people power ini beberapa pakar melihatnya ini punya sandaran konsesional sebagai hak sipil
untuk melakukan semacam ekspresi sikap terhadap para penyelenggara negara dalam hal ini terutama rejim penguasa yang eksis sekarang. Anda melihatnya seberapa ini korelasi antara people power yang di dalamnya juga ada pemakzulan sebelum kontestasi politik, seberapa jauh sih sebetulnya awareness nanti, kejujuran itu bisa direalisasikan seperti halnya Prof. Denny Indrayana menjelaskan sebetulnya kalau kita ngomong jihad yang konstitusional, kudeta yang konstitusional ya, kontestasi politik. Anda melihatnya hopeless, harapan terhadap, maksudnya mau saya hopeless terhadap kontestasi politik untuk bisa melahirkan yang jujur, yang adil seberapa, sehingga ini nanti menjadi satu yang kombinatif, realitas-realitas antara people power yang ada pemakzulan di dalamnya dengan kontestasi politik yang ke depan akan kita realisasikan, akan kita jalani bersama, Bang Faisal Asgaf. Ya, kalau desakan people power itu sudah jelas tidak ada kaitannya dengan satu aksi yang bersifat besar untuk satu koreksi terhadap satu kebijakan. Itu tidak pernah ada. People power itu sudah pasti terkait dengan satu kekuasaan yang didesak untuk dimundurkan. Kata people power berarti itu satu ancaman yang bersifat masif oleh seluruh kekuatan rakyat yang berhadapan dengan satu kekuasaan. Bukan lagi koreksi terhadap kebijakan. Jadi tidak menemukan relevansi kalau ada suara yang mengatakan people power, kemudian itu hanya dipinjam sementara sebagai alat untuk bargaining, meloloskan salah satu partai politik atau merubah sistem pemilu atau kebijakan. Itu tidak relevan. Oleh sebab itu saya mau mengatakan begini, suara Denny Indrayana itu kan menurut saya ada pesan yang diselundupkan di balik tekanan isu pemakzulan dan beberapa isu. Cenderung Denny Indrayana tidak berdiri sebagai intelektual murni yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan rakyat. Masih dalam tarik-menarik kepentingan partai politik. Ini harus jujur diungkap. Itu menurut saya. Sehingga itu cara pendekatan Denny Indrayana ketika merekonstruksi terhadap gerakan isu people power dan seruan terhadap pemakzulan presiden lewat parlemen itu menjadi kontradiktif. Pertama kontradiktif karena posisi dia kan di luar negeri. Dia tidak bersama dan merasakan situasi yang dihadapi rakyat. Misalnya kan dia kembali ke tanah air, dia membuat forum seperti begini ya, forum-forum yang terbuka, dan dia menyerukan, mengajak rakyat dari satu elemen lain ke elemen lain bersatu turun ke jalan, mendesak DPR untuk memakzulkan presiden. Tapi kalau dia hanya berada di posisi di luar negara, teritorial negara di Australia atau di mana, saya anggap tidak bisa. Apalagi banyak saya diam-diam pelajari, Denny sudah mulai jindakan sama Pak Mahfud MD kan. Nah, tokoh-tokoh ini tidak bisa menjadi pemantik kekuatan moral yang kuat, yang bisa meyakinkan elemen rakyat, bisa hadir di relung jiwa rakyat untuk membangkitkan yang namanya people power murni, kesungguhan untuk mengoreksi kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan. Ini hanya retorika-retorika saja. Ini soal relevansi people power dengan orang-orang yang, tetapi kalau saya melihat misal forum Pak Amin Rais, forum Refli Harun yang kemarin berkumpul ya, Dr. Taufik dan lain-lain, itu menurut saya serius. Mereka ada di Indonesia, mereka membuat forum di mata-matai oleh alat-alat kekuasaan negara. Lalu kemudian pesan-pesan itu mereka sampaikan dan hadir di sana perwakilan-perwakilan ratusan elemen dari berbagai organisasi. Nah ini satu modal konsolidasi yang menurut saya menjadi sangat luar biasa. Karena hampir menjelang Pilpres ini harapan rakyat, aspirasi bisa disalurkan melalui jalur Pilpres, kemudian muncul gerakan semacam ini. Ini tentu kan membuat kita akan berada pada dua pilihan. Apakah pemilu ini kita lanjutkan atau kita hentikan di tengah jalan yang namanya memakzulkan presiden, melahirkan pemerintahan transisi kan? Kalau itu untuk kebutuhan isu pemilu. Tapi kalau pemakzulan ini memang untuk meminta pertanggungjawaban rakyat atau dia muncul secara natural, secara alami karena memang terlalu terdepresi ini, rasa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, maka people power ini menurut saya dia sudah tidak lagi menjadi diskursus. Dia sudah dari hari ke hari itu sudah menjadi satu partisipasi politik yang saling menguatkan. Jadi bukan lagi berdiri di sana suara yang tunggal dari forum Pak Amin Rais, tapi kalau kita lihat di media sosial dan media-media nasional, itu sudah mendapat reaksi-reaksi yang serius dari berbagai elemen rakyat. Nah, bagaimana ini akan terorganisir menjadi kekuatan yang besar? Kalau berangkat dari pengalaman saya 98, harus pisahkan, mengkritisi kekuasaan lewat forum-forum seminar,
dan mencoba mengoreksi kekuasaan dengan menggunakan hak politik turun ke jalan, itu dua hal yang beda. Bahasanya juga beda. Kalau bahasa di forum-forum yang mengoreksi kekuasaan, itu mereka mendapatkan kenikmatan AC, santapan kue-kue yang enak, terus berhalusinasi dengan berbagai teori dalam perdebatan akademis yang akal-akalan, dan kekuasaan itu tidak berubah. Karena di ruang gelap mereka terjebak melakukan kompromi dengan kekuasaan. Tidak ada satu forum seminar dimanapun, di negara manapun, bisa tiba-tiba memantik rakyat turun ke jalan menggunakan hak politik untuk menurunkan kekuasaan. Nah, tetapi kalau saya lihat forum kemarin itu lain. Itu bukan lagi forum seminar, bukan forum ilmiah, forum interaksi untuk saling mempertunjukkan kemampuan di antara para tokoh. Tapi hampir seragam pandangan mereka. Di sana mereka bertakbir, meyakini kebesaran Allah, dan berani mengatakan melawan kekuasaan Jokowi yang mereka simpulkan sebagai satu pertunjukan kekuasaan yang sangat zalim, sangat semena-mena. Jadi kemudian itu kan viral. Rakyat kemudian melihat wajah-wajah dari pancaran para kecerdasan para tokoh. Wajah-wajah yang menuntut keadilan. Suara-suara yang memiliki energi yang kuat. Itu bergulir, masuk ke relung hati. Dan dalam waktu yang cepat, tadi pagi sampai sore, menjadi trending topik di Twitter. Ada semacam gayung bersambut, di mana para tokoh-tokoh representasi dari masyarakat berkumpul, elit-elit itu berkumpul, marah kepada Jokowi dan mengancam akan melakukan people power. Kemudian rakyat yang ada di seluruh gelanggang media sosial yang memiliki akses bebas, kemudian menyambut, membuat meme-meme, membuat komentar-komentar bahwa sudah waktunya Jokowi harus diturunkan, sudah waktunya Jokowi harus diseret masuk ke pengadilan dan lain-lain. Nah, ini situasi natural. Tapi kalau dibikin oleh Denny Indrayana itu masih pertunjukan-pertunjukan yang bersifat intelektual. Itu percikan-percikan lah, kan? Tetapi kalau forum kemarin yang digagas oleh para tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang dalam gerakan massa, dalam gerakan menjatuhkan rejim orde baru, itu serius. Orang-orang itu nggak main-main. Mereka tidak mau lagi baca sajak, bawa disertasi, bicara tentang teori liberal, demokrasi. Tapi mereka sudah sampai pada kesimpulan, kekuasaan ini harus dihentikan. Dan caranya hanya ada satu pilihan, yaitu people power. Turun ke jalan secara damai, kemudian menghentikan kekuasaan ini. Nah, apakah ini bisa terwujud tidaknya? Menurut saya bisa. Kalau para tokoh-tokoh itu mereka makin terus memperluas ruang silaturahim, terus memperluas istilah-istilah saling menghilangkan prasangka, saling membuka hati, maka kan akan banyak, akan menjadi magnet yang terus bergabung, kemudian umat di bawah ini mendapatkan jawaban. Inilah lokomotif dari agenda perubahan yang kita tunggukan. Dia tidak lagi bertumpu pada satu orang dengan harapan palsu untuk pilpres, tapi ini sudah terdiri dari banyak tokoh yang memanggil kita semua, elemen-elemen bangsa, untuk segera bersatu dan turun ke jalan, melakukan apa yang mereka sebut sebagai turunkan Jokowi. Nah, itu kalau seperti kan pasti keren menurut saya ke sana. Gitu Pak Slamet. Bang Faisal Assegaf, seberapa sebetulnya kondisi faktual secara objektif kemungkinan people power itu nanti menemui momentumnya, dan seperti apa sebetulnya seharusnya para penguasa ini dalam hal ini di bawah rejim Presiden Jokowi ini merespon apa yang menjadi embrio yang sudah diekspresikan dalam bentuk tuntutan people power ini, Bang Faisal Assegaf? People power ini bukan sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi. Sudah pernah terjadi tahun 2016 kan, di mana orang berkumpul marah kepada satu kekuasaan yang menghina Al-Quran, dan di belakangnya juga ada kekuasaan dari jaringan Jokowi yang mendukung. Itu people power. Orang berkumpul di Monas dalam jumlah yang banyak. Kemudian demo-demo kan, yang belakangan ini juga intensif oleh kalangan buruh, kalangan sivitas akademisi, kalangan buruh tani, dan lain-lain. Jadi gerakan people power ini bukan sesuatu teori, bukan satu diskursus, bukan satu ruang perdebatan yang seolah-olah dia ada atau tidak ada. Sudah ada, gelombang-gelombang itu ada. Yang menjadi pertanyaan bagaimana membesarkan gerakan ini. Nah, tadi saya bilang, kalau pidato-pidato, kalau hanya isu yang dilempar oleh seseorang yang kebetulan dia di luar negeri, misal, kalau menurut saya, kenapa saya bicara Denny Indrayana, saya dukung dia, tapi menurut saya dia harus kembali ke Indonesia.
supaya punya rasa kebersamaan dengan para tokoh yang ada kan. Dia nggak boleh di sana hanya lempar isu, kemudian orang berharap terjadi people power. Itu nggak mungkin, nggak ada tuh urusan sama Denny Indrayana. Saya ulangi lagi bahwa saya mengamati pada, kalau tidak salah hari Minggu kan, bertemulah di sana Dr. Taufik, Amin Rais, Refli Harun, siapa lagi kan, terlalu banyak para tokoh itu berkumpul. Refli Harun tidak hadir, Bang. Refli Harun tidak hadir. Dia live ya. Iya. Nah, para tokoh-tokoh itu berkumpul, kita akan membedah siapa mereka. Orang yang selama ini konsisten. Yang konsisten menyoroti perlawanan terhadap rejim kekuasaan Jokowi dengan berbagai isu. Mulai dari isu pasir, isu BLBI, isu kriminalisasi ulama, sampai dengan mereka menang secara luar biasa lewat isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, orang-orang yang bisa berhasil membuka dokumen kejahatan, dugaan kejahatan ijazah palsu kekuasaan Jokowi ini, kalau saya lihat ini natural. Itu bukan forum diskusi yang teoritis. Bahasanya udah bahasa orang-orang pergerakan. Nah, seberapa besar menurut saya kalau ada lagi forum itu dibuat dengan memanggil para tokoh yang lebih banyak, maka terjadi people power. Jadi jawaban apakah terjadi people power tidak people power itu bukan lagi diskusi teoritis. Dia sudah masuk wilayah operasional karena orang-orang itu sudah turun. Tokoh-tokoh yang hebat itu sudah berkumpul, sudah menemukan kesamaan pandangan, diikat oleh perasaan yang sama, punya keberanian yang sama. Tinggal kita berharap mereka mampu memperluas forum itu. Dan eskalasi pertemuannya dibikin lebih panjang. Sampai subuh hari, misal pertemuan malam, para 1.000 tokoh bicara teknis, persiapan people power, sampai sholat subuh bersama. Itu berarti terjadi revolusi. Tapi kalau dia masih menjadi panggung untuk hanya, maaf ya, mungkin ada pihak yang bermain untuk dalam rangka menjaga kepentingan salah satu partai politik di MA, atau menyangkut dengan hajat kepentingan partai politik, menyangkut proporsional terbuka tertutup, maka saya sayangkan ini tidak punya tujuan yang sungguh-sungguh. Nah, itu yang kita nanti tunggu dari Bang Taufik. Jadi kalau sebagai kritikus dan sekaligus aktivis, pandangan saya seperti itu. Ketiga para tokoh sudah berkumpul dalam jumlah yang signifikan, sudah berbicara dalam bahasa-bahasa yang operasional, people power, dan kemudian mereka dari hari ke hari membesarkan forum itu, maka sudah dapat dipastikan ujung dari gerakan konsolidasi itu akan berhasil menjatuhkan satu rejim kekuasaan, yaitu Jokowi. Itu saya percaya.